Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas DKV 2021B. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sejarah desain kami mengenai 6 karya desain pada postmodern. Berikut penjelasannya. 6 karya desain pada postmodern yang akan kami presentasikan adalah yang pertama, techno, yang kedua Memphis, yang ketiga new wave, yang keempat ada dekonstruksi, yang kelima authorship, yang keenam appropriation. Baik, untuk yang pertama adalah gaya techno. Munculnya gaya techno ini tidak lepas dari munculnya komputer untuk pekerjaan mendesain, terutama dengan kemunculan pertama kali, yaitu Apple Macintosh pada tahun 1984. Nah, untuk zaman-zaman modern ini biasanya kita menggunakan gaya techno ini dengan menggunakan software-software tertentu, yaitu ada Adobe Illustrator, CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain sebagainya. Hanya dengan menekan tombol undo, desainer dengan mudah mendapat rancangan. Sebelum diubah, mereka mendapat kebebasan lebih besar, kemudahan bereksperimen, dan juga waktu lebih banyak. Yang kedua ada Memphis. Memphis Design lahir pada era postmodern, tepatnya pada tahun 1980-an. Desain postmodern merupakan pertentangan dari desain-desain modern yang minimalis, simple, dan lugas, yang diusung oleh Louis Mies van der Rohe. Memphis Design sendiri merupakan salah satu gaya desain postmodern yang paling berpengaruh. Memphis Design digagas oleh Ettore Sottsass. Ia merupakan desainer asal Italia. Bahkan, desainer Karl Lagerfeld adalah penggemar dan membeli semua koleksi pertama dari Sottsass dan menghiasi seluruh apartemennya, seperti taman bermain Memphis yang luas. Berikutnya ada New Wave. New Wave adalah gaya desain yang muncul pada tahun 70-an. New Wave pada desain grafis masih banyak menggunakan unsur atau teknik desain Swiss modern. New Wave masih mementingkan unsur keterbacaan di samping unsur estetis dan teknik komputer. New Wave dibagi menjadi dua, New Wave Eropa dan New Wave Amerika, yang cenderung lebih besar. Tokoh dari New Wave, Wolfgang Wingard, Cremont asal Amerika, Oerderblat, dan TC asal Eropa. New Wave Amerika dan Eropa punya banyak persamaan. Sukar dipastikan suatu ciri umum yang sama pada setiap karya. Hal yang sama adalah dengan elemen grafis, icon, persepsi. Kemudian secara khas, desainer Eropa lebih memperlihatkan suatu pendekatan simbolik dan puitik. Yang keempat ada dekonstruksi. Dekonstruksi ini adalah gaya punk. Nama punk yang diambil dari nama sebuah subkultur yang dalam ekspresinya juga melahirkan jenis musik punk. Desainnya banyak memanfaatkan benda-benda temuan, baik fotografi maupun tipografi, merancang berdasarkan surat kabar lama yang disobek dan dikolase menjadi satu desain. Memanfaatkan mesin fotokopi, mesin stensil, teknik sablon, dan lain sebagainya yang dapat dikerjakan seorang diri dengan biaya rendah. Salah satu desainer grafis yang beraliran punk adalah Jamie Reid. Selanjutnya yaitu authorship. Pada tahap ini desainer grafis menjadi co-author, pengarang pendamping bersama pengarang utama. Maka pada tahun 1940 muncullah istilah graphic authorship, yaitu desain sebagai pengarang. Konsekuensi dari keterlibatan desainer sebagai pengarang sering kali menghasilkan lebih dari sekedar teks yang disusun dalam sebuah layout. Namun bagaimana setiap pemikiran verbal ditafsirkan secara visual, sehingga yang tampil adalah sebuah buku yang
memuat unsur verbal dan visual. Contohnya karya buku Broadsmouth yang berjudul SML/XL pada tahun 1945 tentang kota dan arsitektur bersama arsitek Belanda Rem Koolhaas. Gaya appropriation yaitu memiliki dua gaya dalam pendekatan appropriation. Pertama ialah parodi, yaitu imitasi terhadap gaya lain yang sudah ada dengan menambahkan motif dan mempermainkan dan menertawakan. Gaya yang kedua adalah pastiche, yaitu menirukan terhadap gaya lain yang lebih dulu ada namun bersifat netral. Ketika dalam budaya masyarakat pasca modern ini berbagai hal telah dieksplorasi, maka muncul kekhawatiran bahwa tak mungkin lagi menciptakan gaya baru seni rupa dan desain. Berikut contoh dari gaya style design appropriation, yaitu dari Paula Scher ketika merancang poster untuk James Watts pada tahun 1986 menggunakan desain poster lama dari Herbert Matters dari tahun 1934 yang mempromosikan pegunungan di Swiss. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon berkenan untuk dimaafkan. Terima kasih juga telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.